Guys, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang pengoperasian articulated dump track ADT Volvo 40G, di mana saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara pengoperasian unit ini dan bagaimana cara P2H ketika awal shift dan pada pagi hari. Ketika melakukan kita aktivitas pagi hari, saya mengingatkan selalu, jika Anda bekerja jangan lupa utamakan keselamatan, jangan lupa menggunakan safety belt ketika Anda mengoperasikan unit, agar pada saat Anda mengoperasikan unit Anda selalu aman dan selamat dalam melakukan aktivitas. Dan saya doakan semoga Anda cepat bisa untuk mengoperasikan unit ini. Tapi saya perlu ingatkan, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tetap berkembang. Oke guys, di depan saya ini sudah ada ADT Volvo A40G, dan saya akan mereview bagaimana cara P2H pada saat pagi dan pada saat kita masuk ke dalam kabin. Dan di depan saya ini sudah terlihat jelas bahwa ini adalah ADT Volvo A40G. Oke guys, pertama-tama di sini kita akan menemukan tangki fuel. Di sini kita sudah lihat ada tangki fuel di situ, dan di sebelah kanan kita melihat lampu-lampu blower di situ. Dan biasanya untuk seri yang dulu di situ di sebelah sini adalah tempat-tempat pengisian, tapi ini sudah ini ya, tipe yang baru ya. Di atas ini kita akan melihat itu adalah fire suppression ya. Ini adalah alat pemadam api ketika ada kebakaran di engine. Dan di sampingnya itu adalah pompa grease ya guys, pompa grease. Di sebelah sini kita melihat ini adalah silinder dam ini guys, dan ini adalah articulate-nya atau silinder articulate-nya. Dan kita mutar lagi ke belakang sana. Di sini kita akan menemukan A-spring di bawah sana, yang namanya A-spring di bawah sana ya. Kita mutar lagi di sini. Di sini kita akan menemukan yang namanya lampu rem di sini ya, lampu rating. Dan di sini adalah lampu mundur. Ini lampu mundur ya. Dan di bawah sini ini adalah rubber spring namanya ya. Terus yang di bawah ini adalah stabilizer ya, stabilizer diferensial di bawah sini yang ini. Terus kita mutar lagi ke belakang guys ya, sama aja kita mutar terus ke belakang ke sebelah kiri ya, masuk ke arah kabin operator. Dan ini namanya sama juga, silinder dam ya, yang ini silinder dam juga ini ya namanya. Dan ini adalah silinder articulate-nya sebelah ini. Dan di sini ya, ini ya silinder articulate ya. Ini adalah tuas pin untuk fire suppression. Jadi ketika Anda ada kebakaran tinggal cabut dan tekan di atas ya. Tekan di atas. Dan ini adalah pemutus arus listrik, dan ini juga pemutus arus listrik ya di sebelah situ. Dan di sini kita akan melihat bahwa ini adalah hose untuk hose oli hidrolik di atas. Yang ya, kita balik lagi sebelah kanan guys. Biasanya di sini kalau yang tipe lama di sini adalah tempat-tempat pengisian fuel dan oli-oli, tapi untuk sekarang sudah nggak ada lagi guys. Ya di situ guys. Jadi di sini kita akan melihat lagi bagaimana apa sih nama-nama komponen yang berada di dalam sini, sehingga pada saat di sini guys kita akan menemukan yang bulat-bulat itu, yang bulat ada 5 biji, namanya akumulator brick ya, yang bulat-bulat di atas itu. Nah di atas itu ada 5 yang seperti ember, itu namanya akumulator brick ya, yang bulat-bulat itu guys. Itu guys. Di sini adalah oli ini ya, oli transmisi atau ini. Jadi ini adalah tempat pengisian oli transmisi, itu adalah filternya. Dan ini adalah kaca penduga untuk filter transmisi oli transmisi ya. Dan ketika sudah dibawa maka harus ditambah. Itu kaca penduga untuk oli transmisi. Jadi itu yang di sebelah kanan ya. Nah setelah kita lihat sudah, kita turun lagi dan kita akan naik ke sebelah ini ya. Kita cek lagi untuk sebelah kiri.
Nah, di atas itu kita akan melihat ada kaca penduga untuk oli hidrolik ya. Ini adalah oli hidrolik, yang sana itu kaca penduganya. Dan di sini kita sudah melihat jika olinya kosong dan kita harus tambah ya, di bawah adalah tangkinya untuk pengisian oli hidrolik ya. Jadi ketika naik kabin, nah setelah di sini kita akan buka untuk kap engine. Ini adalah caranya salah. Jadi kita tekan di atas yang ada nama locknya ini, lock 1 dan lock 2. Setelah terbuka locknya, maka tinggal ditarik ke belakang. Ditarik ke belakang guys ya. Dia akan terbuka. Dan kita di sini sudah ada tangga di depan ini. Maka kita naik ke tangga tersebut. Tangga ini ya guys. Tangga ini. Baru kita akan menemukan pengecekan oli engine. Ini adalah stick oli engine namanya ya, stick oli engine. Dan ketika kita cek sudah olinya aman, maka kita masukkan lagi. Dan yang warna merah itu, penutup warna merah itu adalah pengisian oli. Ini adalah pengisian oli engine. Dan di bawah sana kita melihat penambahan oli radiator di bawah sana ya. Kita cek di sana. Dan di sini kita akan melihat, nah ini kita akan membuka kap engine yang di atas, tetapi kita harus memakai manual. Jadi kita masukkan di sini ya, yang engkolnya ini kita putar kanan. Nah setelah dia putar kanan, baru engkolnya itu kita masukkan ke atas ya guys. Di atas ini baru kita pompa, model pompa sepeda motor pompa mobil. Jadi kita pompa ya, pompa gini di atas ke bawah. Seperti kita kebocoran ban di jalan, baru setelah itu kita kembalikan lagi. Baru itu kita lepas lagi ya engkolnya. Tapi biasanya menggunakan elektrik di sini ya. Elektriknya di sini, tetapi elektriknya itu kadang jarang yang berfungsi untuk Volvo ya. Ini adalah filter engine, filter oli engine. Di sini yang 3 ini adalah filter oli engine ya guys. Di sini kita lihat ya warna-warna putih ini. Ini adalah filter oli engine. Dan di sini kita melihat dulu seputaran engine ya. Kita masuk ke dalam kabin guys. Di dalam kabin ini, pas kita masuk ke dalam kabin dan kita duduk di dalam kabin, kita akan menemukan di sini parking brake ya. Ini yang namanya parking brake. Parking brake ya. Ini adalah tuas dam untuk naik turun, tuas dam. Ya, di sini guys kita akan melihat di samping tuas ini namanya LDB, load dump truck brake, lock dump brake ya. Di sini jadi ketika kita menggunakan ini, kita tidak perlu mengaktifkan yang namanya parking brake. Parking brake ini tidak usah diaktifkan karena dia akan rilis sendirinya ketika kita masukkan gear ya, maka dia akan rilis sendiri. Jadi ini kita fungsikan seperti itu dan tidak perlu memakai parking brake. Di sini adalah tuas gear ya, tuas gear di sini. Tetapi ketika kita masukkan gear 3, maka dia akan rilis dengan sendirinya tanpa menggunakan parking brake ya. Maju mundur di sini 1 2 3 D. Dan ini adalah, dan di sini kita akan melihat di sini lock transmisi ya. Kita ini yang namanya lock transmisi. Jadi ketika kita lock ini, maka kita lock di gear 3, maka dia tidak akan berpindah gearnya, selalu di 3 karena kita sudah lock. Dan berikut ini adalah tuas tombol untuk kita gunakan pada saat jalan licin ya. Jadi ketika kita jalan licin kita akan pakai ini seperti off-road gitu. Jadi kita pakai ini. Nah ini adalah exhaust brake, ibaratnya ini adalah exhaust brake. Ini adalah fungsinya untuk mengurangi kecepatan engine ya guys ya. Dan ini adalah model timernya. Ketika kita setting di time berapa untuk startingnya, jadi dia akan bisa hidup sendiri. Ini adalah timer settingnya untuk menghidupkan engine ya, yang di sebelah sini. Ini adalah panel-panel di mana kita akan melihat panel-panel fuel apa semua, ada grease di situ, semua sudah ada di situ ya. Dan ini namanya adalah kunci kontak. Kita buka dulu kontaknya guys. Kita buka kontak seperti itu dan kita akan melihat bagaimana sih dashboardnya. Kita akan melihat dulu dashboardnya seperti ini. Kita matikan dulu kontaknya, baru kita buka lagi ya.
Di sini monitor-monitor untuk keperluan-keperluan kita seperti oli, engine, semua kita bisa lihat di situ dengan menekan sini panel-panel sini. Jadi di sini ketika ada error kita tekan SEC dan lain sebagainya. Kita tinggal cek melalui ini ya guys. Jadi kita pencet aja. Kita akan melihat itu fuel itu berapa persen, olinya segala macamnya sudah ada kelihatan di situ. Yang merah itu adalah parking brake sama aki ya. Itu kita belum start engine maka itu akan lampunya akan menyala. Ini adalah lampu segitiga guys. Dan di bawah ini adalah ini ada seperti tombol. Ini adalah tombol untuk 6x6 ya. Ini adalah jadi ketika Anda tekan ini maka ban 66 itu akan berputar ketika Anda menggunakan di jalan licin. Dan di sebelah sini adalah menghidupkan AC. Jadi kita menghidupkan AC-nya di sini. Itu adalah panel lampu-lampu guys. Dan ini adalah untuk setelan AC 1 2 3. Di sini tinggal Anda setting bagaimana mau dingin, mau panas seperti di matahari, mau dingin seperti di kutub utara, maka Anda tinggal setting di situ guys. Nah, inilah adalah saya sudah jelaskan. Jangan lupa lagi like dan subscribe channel ini ya.